Dia sudah bangun. Putri Cahaya. Putri Cahaya. Kaget banget. Kak Rizky, ayo ke kamar lain. Jangan biarkan dia merusak mood kita. Kamu buang air di tempat tidur lagi ya? Kamu mau bikin aku mati ya? Hah, tiap hari begini. Mending mati saja. Hah, bangun atau tidak? Mimi, jangan pukul mama. Aku cuci mama. Mama, jangan takut. Mama pasti sakit kan? Dewi bantu mama. Bibi, aku bantu kerja. Aku datang tiap hari. Dewi, ada apa? Bibi, Nenek Halim, seperti ibu, terbaring di tempat tidur. Bisa pinjamkan satu paket popok dewasa. Nanti kalau Dewi besar, akan kubalas. Ngapain pinjam? Bibi ambilkan sekarang ya. Ambil ya. Ini salep luka tekan. Ibumu pasti butuh ini. Nak, masih butuh bantuan Bibi lagi? Makasih Bibi, gak usah repot. Dewi bisa jaga ibu sendiri. Kasihan sekali. Hati nurani seluruh keluarga ini masih kalah sama anak kecil. Bibi bilang, kalau diolesi ini, luka ibu akan pakai ini, ranjangnya nggak akan kotor, neneknya nggak akan marah lagi. Duit beli popok ini dari mana? Rizky, Hendra, di rumah kita ada pencuri, cepat sini. Salep ini mahal loh, si tak berguna ini nggak pantas kita habiskan uang. Gawat, nyolong uang ketahuan. Aku nggak curi, kaki ibu hampir busuk, aku nggak mau ibu sakit. Masih berani bohong. Nggak curi. Kenapa uang kita kurang 200.000? Ibu, Dewi beneran nggak pencuri. Dewi, anakku sayang. Cuma 200.000. Sudahlah. 200.000 bukan uang ya. Kalau berani sentuh uangku, kamu pun akan kubunuh. Mama, cepatlah bangun. Dewi beneran gak mencuri. Mama, Dewi lapar banget. Dewi, lapar ya? Makan. Makasih kakek. Pelan-pelan. Kalau kurang, kakek ambilkan lagi. Ini berbakti sekali. Mama, makan juga. Hendra Santoso, kamu lagi ngapain? Sayang, aku nggak ngapa-ngapain. Jangan salah paham. Ada apa lagi? Ayahmu, si tua bangka itu, beraninya dia melakukan hal ini. Ayah, kamu beneran cuma salah paham. Cuma salah paham. Salah paham apanya? Aku lihat sendiri, semua salahmu. Terbaring tak sadarkan diri, malah berbuat begini. Kenapa nggak mati saja? Mati saja. Kenapa nggak mati saja? Jangan pukul mama. Minggir. Dewi. Mama, tolong. Dewi.
Paman, minum teh, Pak. Aku tak setuju kalian menikah. Pak, aku dan Rizky tulus saling mencintai. Aku tak mau uang keluarga Cahaya. Kalau ayah tak setuju, aku takkan mengaku ayah lagi. Kenapa, Pak? Ke rumah sakit? Aku mau buat wasiat. Makan dan buang air sedikit-sedikit. Dewi sudah tiada. Jangan harap aku akan merawatmu. Dewi sudah mati. Begitu warisan ayahmu masuk, aku akan mengantar kalian berdua untuk bersatu di bawah tanah. Rizky, kita bicara. Kita bicara. Kamu. Dewi mana? Aku nggak tahu. Bilang, kamu taruh Dewi di mana? Di belakang kompleks. Kompleks. Gawat, gawat. Dewi, kamu di mana? Permisi, ada lihat anak kecil perempuan. Kira-kira setinggi ini, rambutnya panjang begini. Saya juga nggak tahu. Permisi, ada lihat anak kecil perempuan. Ada lihat anak kecil perempuan. Kira-kira setinggi ini, rambutnya panjang. Dewi, kamu di mana? Dewi, kamu di mana? Dewi, Dasar tidak berguna. Kenapa nggak sadar lebih awal? Kamu yang bunuh Dewi. Dasar tidak berguna. Dewi. Dewi, salah Mama. Mama salah sama kamu. Dewi. Telinga dan kepalanya terkena benturan keras, menimbulkan perdarahan otak, menekan saraf. Ini akan memengaruhi pendengarannya. Kenapa Mama menatap Dewi begini? Dewi, kamu harus pakai ini dari sekarang. Mama, ini apa? Ini hadiah kecil. Nanti kalau Dewi pakai ini, kamu bisa dengar suara yang lebih indah. Mama, jangan nangis. Suara terindah, suara Mama. Mama, kita nggak usah pulang lagi ya. Dewi cuma mau sama Mama. Gak bisa, Dewi. Kita harus pulang. Yang menyakitimu harus dibalas darah. Nanti kita harus seragam ya. Dewi itu jatuh sendiri sampai mati. Gak ada hubungannya sama keluarga kita. Tante, dia sadar. Aku harus pergi kan? Harusnya tabrakannya lebih keras. Gak nyangka dia banyak berdarah, tapi masih bisa selamat. Panas ya? Ayo makan semangka. Gak suka ya? Ya sudah, buat Dewi aja. Dewi ternyata nggak mati, bahkan selamat. Sayang, kamu nggak ingat kejadian dulu? Soal masa lalu, gak inget deh. Bilang, karena kecelakaan, aku trauma berat. Jadi lupa banyak hal. Pelakunya sudah ketemu belum? Rizky Santoso, kamu selingkuh. Kita cerai. Uang dan rumah ayahku jangan harap dapat sepeser pun. Sayang, biar aku jelaskan. Uang dan rumahnya belum dapat. Cepat, tahan dia. Masuk, cepat. Rizky Santoso. Dasar brengsek. Awas kamu.
Sayang, di jalan kecelakaanmu tidak ada CCTV. Pelakunya belum ketemu. Kamu lihat pelakunya. Kalau kamu lihat, Drama wave. kan selamat hari ini. Enggak. Kamu sayang banget sama aku. Pasti nggak akan biarkan pelakunya lolos. Iya kan? Iya. Kalau gitu aku lega. Aku akan tunggu sayang. Untuk sendiri mengirim pelakunya ke penjara. Sayang, dia siapa? Dia itu... Rizky? Aku sepupu Kak Rizky. Waktu kamu sakit, aku yang bantu dia merawatmu. Kamu takut apa? Jangan-jangan kamu berbuat salah padaku. Sambil aku koma, kamu main sama Rizky. Omong kosong. Enggak. Jangan ngomong sembarangan. Dia memang sepupuku. Sepupu. Kenapa kamu panik? Aku belum melakukan apa-apa. Kamu mau apa? Jangan takut, kamu sangat membantuku. Aku harus berterima kasih padamu. Sebenarnya Putri mau apa? Sabar, drama baru dimulai. Kamu mau apa? Kan sudah kubilang, aku mau berterima kasih padamu. Rizky, tolong aku. Ini piyama dari Rizky. Dia belikan dari Prancis. Aku belum pernah pakai. Ambil saja. Ini untukku? Ini mahal ya? Cuma 100 juta. 100 juta? Cuma piyama. Kamu sangat membantuku. Ini baru permulaan. Kejutan untukmu nanti masih banyak lagi. Sayang, sejak aku bangun, kita belum pernah punya waktu berdua. Kita makan di luar saja yuk. Baik, aku panggilkan mama papa. Cuma kita berdua. Ini, kenapa? Kamu gak mau pergi berdua denganku? Aku mau. Mana mungkin aku nggak mau. Oke sayang. Tunggu sebentar ya. Aku ambil tas dulu. Baik. Untungnya masih muda. Pakai apapun cocok. Baju ini dipakaimu. Pria mana yang gak tergoda? Kakak ngomong apa sih? Baju ini. Putri Cahaya, pantas? Begitu kau mati, semua milikmu jadi milikku. Oh iya. Aku ada urusan keluar. Gak makan malam di rumah. Senang-senang saja di sini. Pak, aku jatuh di kamar mandi. Bisa tolong aku, Pak? Hendra Santoso, si tua bangka. Lina, tunggu saja kau disiksa sampai mati. Anak muda memang cantik. Si gadis. Katanya jatuh. Waktunya sudah dekat. Sayang, ayo pergi. Wah, Sayang, aku lupa bawa sesuatu lagi. Temani aku ambil ya. ayah, kalian lagi ngapain? Nak, kok kamu balik? Aduh sayang, gimana jelasinnya ke ibu? Kamu yang menggoda aku. Rizky, dengar aku. Aku cuma... Cukup, aku nggak mau dengar penjelasanmu. Cepat pergi. Kak Rizky, bukan begitu. Pergi juga.
Kenapa bisa begini? Sayang, aku nggak mau makan di luar. Aku mau sendiri. Baik. Kalian bersekongkol untuk membunuhku dan Dewi. Hari ini hanya langkah pertama. Belum selesai. Maksudmu, semua ini rencana Putri Cahaya? Siapa lagi selain dia? Dia kasih aku piyama, lalu suruh ayahmu ke kamarku. Dianjurkan untuk kamu lihat. Nggak mungkin, dia nggak pernah licik. Ya sudah, percaya atau tidak. Kalaupun memang dia, kita juga nggak punya bukti. HP-nya nggak direkam. Pokoknya, Putri Cahaya harus pergi. Semakin lama dia di sini, semakin berbahaya. Maksudmu, habisi dia? Ini racun lambat. Kalau diminum setahun, dia akan mati tanpa disadari. Dokter pun tak akan tahu penyebabnya. Saat itu, uang kita sudah masuk kantong. Sudah setahun. Suatu pagi, dia menunggang kuda ke gunung sendirian. Dia sampai di depan batu raksasa itu dan membacakan mantra pembuka. Sayang, kasih ya. Cara sama ayah. Semua salah Lina. Untung kamu cepat panggil aku pulang. Kalau enggak, bisa jadi masalah besar. Sayang, suami istri nggak usah bilang makasih. Kita harus bersatu menghadapi masalah. Tapi ibu suka Lina. Kita kan anaknya. Seharusnya lebih sabar kan? Jangan mikir yang aneh, sayang. Aku suka banget sama Lina. Kak Rizky, bayi kita bergerak. Sini dengar dong. Sayang, aku ada urusan. Aku keluar dulu. Nanti malam gak usah tunggu aku. Dewi, tutup mata. Sayang, kamu gak apa-apa. Maaf ya, aku nggak jaga kamu baik-baik. Anakku! Baik. Beraninya kamu sakiti anakku, akan kubalas. Mama, kenapa? Kamu berani sentuh anakku ya. Hari ini kamu juga akan menderita. Turun. Hari ini akan kubongkar semua. Hal kotor kalian itu, aku tahu semuanya. Kalian khianati aku dan menyakiti anakku. Anakmu selingkuh duluan. Anak simpanannya hamil. Itu bukti tegas. Di pengadilan, aku berhak membuat tangan kosong. Sekarang, masih mau melawanku. Kamu memfitnah anakku selingkuh hanya untuk mengincar harta kami. Dasar jahat kamu. Kamu? Awas kamu. Setelah anakku sembuh, belum selesai. Ke rumah sakit. Cepat ke rumah sakit. Halo, Kak Yusuf. Soal 2 miliar dari ayahku, aku mau kembalikan. Anda pengacara terpercaya ayahku. Mohon bantu simpan untukku. Dewi, Mama nggak bisa melindungimu dulu. Mulai sekarang, Mama nggak akan biarkan mereka sakiti kamu lagi. Kalau kaca ini sedikit melenceng, matanya bisa buta. Cukup kejam. Jaga pasiennya baik-baik. Kak Rizky, maaf ya, aku nggak sengaja telepon kamu. Aku cuma terharu karena bayinya bergetar, jadi aku mau kasih tahu kamu. Aduh Lina, kok bisa salahin kamu? Yang salah itu si Putri Cahaya, si Jalang itu. Sama suaminya saja tega, benar-benar wanita berbisa. Dulu kukira dia lembut dan penyayang. Ternyata jahat sekali.
Dia mau kita mati. Semua salah si ayahnya yang tua bangka itu. Sudah mati, Nak. Memangnya untuk dapat 8 miliar itu nggak ada cara lain. Ibu nggak tahan menunggu lagi. Di wasiatnya, kita baru bisa ambil setelah 5 tahun menikah. Dan kita berdua harus tanda tangan. Tahun ini tahun terakhirnya. Kalau dia nggak nekat mau cerai dan mau bawa rumah dan warisannya, aku juga nggak akan mulai menjebaknya. Jangan-jangan dia ingat semua kejadian sebelum kecelakaan itu. Kalau dia tahu kamu yang menabraknya, kita semua tamat. Bu, kita harus gimana? Kalau dia ingat, kita habisi dia. Dewi, sini. Biar Mama lihat. Di mana sakit? Enggak sakit, Mama, aku mau itu. Masih nggak beres. Aku makin nggak enak hati. Putri Cahaya yang bangun kali ini jadi beda dari sebelumnya. Benar-benar merepotkan. Harusnya dulu aku tabrak dia lebih keras. Biar dia seperti ayahnya, terbaring dan takkan bangun lagi. Gawat. Data kecelakaan ayahnya. Aku taruh di ruang kerja. Di dalamnya ada foto ibu di lokasi kecelakaan. Dia dan Dewi sekarang di rumah. Dia akan ketahuan kan? Aduh, kamu masih terluka. Kamu mau kemana? Kalau dia lihat, kita semua tamat. Baik, Mama ambilkan ya. Dewi, main dulu ya. Tunggu Mama beres-beres dulu. Nanti Mama temani kamu ya. Rizky, dasar binatang. Salah. Harusnya ada boneka beruang di sini. Ada yang kesini. Dewi cantik apapun yang dipakainya. Kalian masuk ke ruang kerja. Dewi suka boneka beruang ini. Aku ambilkan untuk dia main. Dewi, katakan pada Papa. Selain boneka beruang ini, apalagi yang kamu lihat? Kalau jujur sama Papa, Papa belikan kamu satu kamar penuh boneka beruang. Bagaimana? Satu kamar penuh boneka beruang. Asik, Papa. Aku juga lihat tas alat tulis. Dewi, jangan lawur. Sayang, kamu lihat apa? Coba ceritain. Aku nggak tahu ada tas dokumen. Kamu sembunyiin apa dari aku? Jangan-jangan selain selingkuh, kamu masih sembunyiin hal lain. Selingkuh itu cuma salah paham. Aku bisa jelasin. Aku baik banget sama kamu. Kamu malah lukai aku. Malah sembaranganin barangku. Dulu kamu gak begini. Dulu kamu lembut dan pengertian. Kok kamu jadi begini? Cepat ngomong. Kamu lihat apa? Lepaskan aku. Kamu mau lihat kan? Ayo, kulepasin. Papa, jangan pukul Mama. Aku ambilkan untuk Papa. Dewi, jangan. Lihat, anakmu lebih pengertian darimu. Inilah. Ini dia. Kamu kan mau lihat. Sini, kulihatkan sampai puas. Sudah puas? Berangkatlah. Aku tahu kamu kerja keras. Makanya aku sudah aturkan cek kesehatan untukmu. Tapi tak kusangka, kamu malah menuduhku mengacaukan barangmu. Dewi, yang kamu dan ibu lihat di ruang kerja, ini ya.
Ibu lihat papa kerja keras, harusnya ke dokter. Aku nggak bohong. Papa, jangan pukul ibu lagi ya. Kamu selingkuh dan tak percaya padaku. Perkawinan kita berakhir di sini. Ceraikan aku. Harta warisan ayahku, jangan harap dapat sepeser pun. Dewi, ayo pergi. Sayang. Halo? Nak, sudah kau habisi dia? Berani-beraninya membuang barang penting. Pergi dari hadapanku. Dewi, soal hari ini, jangan bilang siapapun. Kalau tidak, kamu dan Mama akan dalam Paham? Tolong! Tenang, aku diutus Yusuf Aditya. Kak Yusuf kembali. Kak Yusuf orang terpercaya, Ayah. Dia pasti punya cara. Jangan menangis sekarang. Kamu harus bangkit. Suamimu masih di bawah. Maaf ya. Tunggu, Rizky Santoso tak boleh tahu kalau aku lihat foto-foto ini. Tenang, ada aku. Makasih. Aku hanya menjalankan perintah. Yusuf bilang di sini bahaya. Kalau kalian mau, aku bisa bawa kalian pergi. Baru tahu hari ini, kecelakaan ayah karena dia. Dia melukai orang terdekatku. Aku tak tahan. Aku harus cari bukti kejahatannya. Biarkan dia membayarnya. Baik, kalau begitu jaga diri kalian. Aku akan bersihkan semua di ruang kerja. Putri, cepat masuk. Yuk. Putri, kamu sekarang tahu sifat asli Rizky Santoso. Kalau dia tahu kamu tidak amnesia dan tahu kebenaran kecelakaan Paman Cahaya, dia akan membunuhmu. Kak Yusuf, apa kakak sudah tahu dari dulu kecelakaan ayahku itu tidak biasa? Aku juga cuma menduga. Tak pernah ada bukti. Tadi aku lihat foto yang kamu kirim, tak kusangka Rizky Santoso juga ada di sana. Lalu foto-foto ini bisa menjatuhkannya. Tidak, di tempat kejadian tak ada CCTV. Dia bisa bilang cuma kebetulan lewat. Kejadiannya sudah lama. Sulit dapat bukti kuat. Makanya aku harus tetap di sisinya. Ruangan kerjanya tak boleh orang lain masuk. Pasti ada bukti di dalam. Jangan ambil risiko lagi. Mereka lebih kuat. Ini terlalu berbahaya. Lebih kuat. Makanya aku harus membuatnya sendirian. Keluarga Santoso itu egois. Membuat mereka saling curiga itu gampang. Kalau begitu, hati-hati ya. Kalau ada apa-apa, langsung telepon aku. Oh ya, Kak Yusuf. Siapa yang menyelamatkanku tadi? Sepertinya dia nggak kenal. Sudahlah, nanti kalau ada kesempatan, ajak mereka kenalan lagi. Oh, seorang profesional yang baru pulang dari luar negeri. Dia jago. Dia lebih jago menghadapi situasi mendesak. Jadi, aku minta tolong dia. Kak Yusuf, aku nggak lihat wajahnya. Tolong sampaikan terima kasih padanya. Tenang saja, hal kecil. Selanjutnya kita kemana? Ke rumah sakit. Dewi harus diobati telinganya. Baik, siap-siap. Dewi, duduk baik-baik. Anak ini perlu dirawat di rumah sakit. Siapa yang akan menjaga? Tolong tanda tangan. Kak Yusuf, kamu satu-satunya yang aku percayai. Bisa tolong aku? Jaga Dewi beberapa hari. Selanjutnya, aku akan hancurkan keluarga Santoso langkah demi langkah. Aku butuh orang yang bisa dipercaya untuk menjaga Dewi. Tenang Dewi, aman di sini. Kamu juga harus hati-hati. Dewi, ikut Paman Aditya dulu ya. Nanti kalau sudah sembuh, Mama akan menjemput kamu ya. Biar ku tanda tangan. Cepat buka. Aduh, bangka itu. Uangku dikumpulin semua. Kalau aku punya uang, pasti ku buat kamu telanjang. Pak. Menantuku? Menantuku? Kok kamu di sini? Aku cuma lihat-lihat. Jangan bilang ibu ya. Pak,
Bapak sepertinya takut sama ibu. Siapa yang gak takut? Dia itu macang betina. Pak, ibu itu demi keluarga. Sebenarnya dia lembut. Dia lembut. Kalau dia lembut, gak akan tega sama cucunya. Pak, Bapak bilang apa? Gak bilang apa-apa. Aku gak bilang apa-apa. Oh iya, tadi aku dengar Bapak bilang uangnya diambil ibu. Mau aku kasih sedikit? Jangan salah paham ya. Aku cuma lapar, perutku kram. Aku cuma mau pinjam uang makan. Pak, kita kan keluarga, ngapain pinjam? Kalau butuh, minta saja. Putri paling pengertian. Oh, ya Pak. Jangan kasih tahu ibu ya. Paham? Kalau enggak, nanti aku nggak bisa kasih lagi. Paham. Aku tak sabar melihat mertuaku, melihat suaminya sendiri sedang selingkuh. Sayang, itu cuma salah paham. Jangan marah, kita baikan ya. Jadi, katamu, kamu selingkuh dengan orang lain dan membuatnya hamil anakmu. Siapa sebenarnya pelakornya? Ternyata yang dia pedulikan hanya soal aku selingkuh. Kelihatannya, dia sungguh tak ingat masalah sebelumnya. Dia masih mencintaiku seperti dulu. Sayang, aku juga nggak tahu siapa dia. Aku difitnah. Nomor teleponku dan suaminya cuma beda 1 digit. Dia seharusnya telepon suaminya, tapi malah ke aku. Oh ya, kebetulan sekali. Benar kan? Sayang, aku bisa seperti sekarang. Semua berkat bantuanmu. Mana mungkin aku melukaimu. Kalau kamu melakukannya, aku, Rizky Santoso, bersumpah. Kalau aku melukai Putri Cahaya, aku akan ditinggalkan tanpa apa-apa. Sisa hidupku akan ditinggalkan semua orang, tak punya apa-apa, dan seluruh keluargaku mati sengsara. Keluarga takkan mati baik-baik. Kenapa? Gak berani bilang? Ternyata semua pria itu sama saja. Semua pria itu sama saja. Kita cerai saja. Enggak mau cerai. Aku Rizky Santoso. Jika Rizky Santoso melakukan hal yang menyakiti Putri Cahaya, aku akan pergi tanpa apa-apa. Seumur hidupku akan ditinggalkan semua orang, tak punya apa-apa, dan seluruh keluargaku tak akan mati baik-baik. Kalau suamiku sudah bilang begitu, tentu saja aku percaya kamu. Kita makan yuk, sudah lapar. Baik, ayo makan. Tunggu. Aku ada kejutan untukmu. Tunggu ya. Kak, dari pengalamanku, pasangan itu pasti ada masalah. Itu dia. Cuma bersumpah, langsung dimaafkan. Terlalu gampang ya. Bersumpah itu bagi pria, cuma omong kosong. Wah, banyak pengalaman ya. Kayaknya sering kali ya. Apa salahnya punya banyak pengalaman? Setidaknya nggak gampang ditipu kayak dia. Orang tadi kok familiar ya? Kak, kamu lagi ngapain? Nggak apa-apa, mungkin salah lihat. Yuk. Oke, ikuti dia. Aku segera tiba. Sayang, untuk merayakan kelahiranmu yang baru, aku pesan anggur merah termahal di sini. Terima kasih sayang, tapi aku ada urusan. Kamu makan sendiri saja dulu. Tunggu sayang, minum anggurnya dulu baru pergi. Sayang, kamu mau kemana? Kamu pikir aku suka lihat muka kamu? Halo Lina, cepat ke restoran Nusantara. Aku ada kejutan untukmu. Untuk merayakan anak kita yang akan lahir. Hei, kenapa buru-buru? Di sini banyak mobil.
Kalau bukan kakakku, kamu bisa mati. Makasih ya, hari ini aku buru-buru. Nanti kalau sempat, aku akan berterima kasih lagi. Itu tidak apa-apa. Oh ya, kenapa kamu buru-buru? Tangkap basah. Sayangku, buka pintunya. Sayangku, I'm coming. Halo, satu-satumu loh. Di Hotel Langit Biru, kamar 2018, ada prostitusi. Katanya di depan. Putri, gawat. Uang 2 miliar dari ayahmu yang dikirim ke kamu, semua dialihkan ke rekening asing yang asing dan tak bisa dikembalikan. Kok bisa? Siapa yang melakukannya? Rizky Santoso, saat kamu pingsan, dia mau uang ini jadi milik pribadinya. Rizky Santos. Aku sangat menyesal tak menuruti ayah. Putri, kamu harus bangkit. Selama kamu dan Dewi masih hidup, semua masih bisa diperbaiki. Rizky Santos. Ingatlah sumpahmu hari ini. Nanti akan terkabul. Anak siapa ini? Bahkan pengacara Aditya datang sendiri. Masih ingat orang yang kamu selamatkan? Dia putrinya Paman Cahaya yang membiayai kamu kuliah. Dia salah pilih pria. Hampir dibunuh keluarga suaminya. Sekarang dia resmi melawan keluarga suaminya. Dia minta saya jaga anaknya. Paman Cahaya? Pak, lihat. Dia mau kuliah di luar negeri, kakinya sampai luka. Tolong dia ya. Kamu ini nak, baik hati sekali. Suka biaya kuliahmu di luar negeri biar bapak yang bayar. Semoga kamu sukses kuliahnya, lalu kembali untuk negara kita dan berbakti. Aku akan, Paman Cahaya. Luka berdarah, harus diobati. Nanti kalau terinfeksi, nggak baik. Putri Cahaya, itu dia. Pulang, hidup baik-baik. Dengar ya. Hei! Kembali, aku bertahun-tahun menjadi budak, melayani makan minum kalian semua. Sudah tua, kamu malah berbuat begini. Memangnya kamu tega sama aku? Semua ada balasannya. Kamu biarkan anakmu selingkuh. Sekarang kamu juga merasakan pengkhianatan. Cukup! Kalau bukan karena kamu yang ngaturin semuanya, nggak kasih uang jajan, juga nggak. Aku kan jadi depresi, makanya aku keluar cari hiburan. Dasar binatang. Cukup. Belum cukup memalukan. Bu, jangan pukul ayah lagi. Ayah itu pria. Begini ayah jadi malu. Menantuku benar, aku ini pria. Bu. Kau dorong putriku jatuh dari ranjang, membuatnya tuli. Semua dosamu akan kau bayar. Aku bawa kalian dari kampung ke kota. Kalian kuurus dengan baik. Untuk masakin aku dan jaga anak baik-baik. Siapa suruh kalian bikin masalah sebesar ini? Sekarang seluruh kompleks tahu. Aku jadi malu karena kalian. Kamu bikin simpanannya hamil, malah bawa ke rumah. Memangnya kamu lebih baik dariku? Memangnya kamu berhak menyalahkan ayahmu? Diam kamu. Pak, siapa yang bikin simpanannya hamil? Menantuku yang baik, kamu salah dengar. Aku maksud ibumu. Kalau ibumu sebaik kamu, paham dan mengerti pria, mana mungkin masalah sebesar ini? Ini semua salah ibumu. Kau binatang. Dokter sudah bilang, kamu sekarang pendarahan otak, paralisis tengah badan. Jadi lebih sopan sama aku. Kalau enggak, aku enggak punya waktu melayanimu sampai urin dan feses. Permainan baru mulai. Ini belum apa-apa. Acara utamanya segera dimulai. 3, 2, 1. Buka! Silakan. Buka! Siapa di sini Hendra Santoso?
Dia. Ada perlu apa? Saya ketua komite keamanan di kompleks ini. Kami datang untuk investigasi. Si pria mesum ini, apa itu kamu? Baru ditangkap selingkuh, lalu istrimu sendiri dibuat lumpuh. Lihat, wanita langsung berniat jahat. Atau kamu pindah dari kompleks ini. Atau seluruh keluargamu pindah dari kompleks ini. Dengar ya, di kompleks kita banyak wanita lajang dan banyak anak perempuan. Kami tak akan biarkan bahaya ini ada. Rumah ini milik anakku. Aku tinggal sesuka hatiku. Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya mengusirku. Karena saya yang bertanggung jawab keamanan kompleks ini. Dengar ya, sekarang seluruh kompleks tahu masalah keluargamu. Kalau kamu tetap tak mau pergi, saya akan bawa masalah ini ke tempat kerja kamu. Biar bos dan rekan kerjamu tahu kalau keluargamu ada pria mesum yang keji. Jangan. Pak, bawa ibu pulang dulu. Kembali lagi kalau sudah tenang. Kamu bilang apa? Inilah hasil jeripayahku, anakku yang baik. Di saat susah, tak melindungi orang tuanya. Malah mau mengusir kami dari rumah. Ngapain lama-lama? Cepat! Yang salah itu suamimu, membuat malu keluarga. Walau anakmu tak tahu diri, tapi tahu diri. Tante. Tenang saja, nanti aku pasti akan menjemput Tante kembali. Loh, bukannya kamu yang di rumah ini. Lalu siapa dia? Dengar ya, waktu ibu rumah ini sakit, dia yang selalu kesini. Lihat bajumu, telanjang. Aduh, aku tak berani lihat. Benar, keturunan buruk. Ayahnya saja, anaknya juga sama saja. Kamu bilang siapa yang telanjang? Ngapain teriak-teriak? Hah? Kenapa? Gak terima? Di kompleks ini, gak ada tempat untuk wanita tak tahu malu. Dengar ya, kalau bicara lagi, kamu akan kuungkit. Kuungkit! Kamu masih kurang malu. Sabar. Yang lebih memalukan masih di depan. Dewi, jaga baik-baik ya. Kalau ada bahaya, bicara saja padanya. Paman akan langsung datang ke sisimu. Makasih, Paman. Sudah, Dewi. Paman harus pergi. Lain kali, Paman datang lagi, ya? Dadah, Robert. Dadah. Kalau Dewi lihat kue ini, pasti dia seneng banget. Tukang kulit bilang, meski aku sudah tua... Mama, sayang Mama. Bagaimana perawatannya hari ini? Nih, kue. Kata dokter, Dewi sekarang sudah bisa merasakan suara dari luar. Beberapa waktu lagi, dia bisa lepas alat bantu dengar. Asik. Untung ada Kak Yusuf. Jangan, makasih aku. Makasih saja ke Pak Pratama. Pak Pratama? Pak Pratama yang hubungi. Ahli terkemuka dari luar negeri. Dan pakai obat tercanggih di dunia. Kalau tidak, Andi Pratama. Kita tumbuh bareng dari kecil. Kamu lupa. Dia baru keluar, nggak ketemu. Wah, nanti ada kesempatan kenalan. Dia suka banget sama Dewi. Tiap hari pasti datang menemani Dewi sebentar. Tolong Kak Yusuf, tolong atur waktunya. Dia sangat membantu Dewi. Bantuan yang sangat besar. Aku ingin berterima kasih padanya. Bisa diatur. Putri, aku masih khawatir kamu. Kamu mau pergi dulu dari keluarga Santos? Silakan ayahmu, biar aku yang cari cara. Nggak bisa. Aku harus menemukan bukti Rizky Santoso membunuh ayahku. Kamu yakin pasti ada di ruang kerja? Di ruang kerja Rizky Santoso, ada laci yang terkunci. Aku rasa barang itu pasti ada di sana. Cuma waktu terakhir di ruang kerjanya, aku hampir ketahuan. Rizky Santoso jadi curiga, lalu mengunci ruang kerjanya. Sepertinya aku harus mencari kesempatan lagi. Jadi, hati-hati ya. Rizky Santoso dari awal mendekatimu itu ada tujuan. Pasti tidak sesederhana itu. Tenang, Kak Yusuf. Aku akan hati-hati. Jadi, kamu punya cara melawan mereka? Ada. Tapi aku butuh bantuanmu. Aku mau jual rumahku. Bisa bantu aku cari agen properti? Tenang saja, biar aku yang urus. Dewi, dokter bilang kamu bisa pulang. Mama ajak beli baju baru ya? Mau. Ayo. Putri Cahaya. Ternyata, kamu juga sama saja.
Hari ini kita akan kerjasama dengan Pratama Group. Semua bersiaplah. Halo, Kak Rizky, cepat. Putri selingkuh. Kenapa orang ini familiar? Oh, pengacara si tua bangka itu. Jangan-jangan Putri tahu sesuatu. Presiden Hadi Group sebentar lagi tiba. Pak Santoso pergi sekarang. Kerja sama dengan Hadi Group masih mau nggak? Kamu nggak dengar? Katanya istri Pak Santoso sudah selingkuh. Siapa lagi moodnya ngobrol bisnis? Presiden Pratama Group tiba. Itu legenda finansial Jakarta, Andi Pratama, ganteng banget. Jangan naksir, orang seperti Pak Pratama bukan untuk kita. Bapak Santoso yang mengundang Pak Pratama untuk berkolaborasi. Orangnya mana? Maaf, Pak Pratama, Bapak Santoso kami ada urusan mendadak, sangat mendesak. Urusan mendesak apa? Yang lebih penting dari kerjasama dengan Pratama. Karena Bapak Santoso tidak profesional, Pratama kami sulit percaya pada kalian. Bukan. Bapak Santoso kami profesional. Jadi, tadi dia mendengar istrinya selingkuh. Dia jadi panik. Mohon maaf, Pak Pratama. Bapak Santoso sangat mencintai istrinya. Makanya... Karena Bapak Santoso tidak kita batal saja. Suami Putri Cahaya adalah Rizky Santoso. Anda kerjasami Santoso Group. Tanpa Putri, Santoso tak akan ada sekarang. Anda yakin mau kerjasama dengan orang tak tahu diri, yang tega membunuh istri dan anaknya? Maaf, nomor yang Anda tuju tidak bisa dihubungi. Cari tahu di mana Yusuf Aditya. Halo, cepatlah. Putri Cahaya bawa pria lain ke rumah. Ada apa? Mereka ada di dalam. Asal kita dapat fotonya, kita paksa dia keluarkan sisa 8 miliar segera. Kalau dia tak mau foto mesumnya tersebar, dia harus nurut sama kita. Berani-beraninya kamu selingkuhin aku. Kamu cari mati ya? Hentikan. Mau ngapain? Aku mau ngapain? Kamu sudah bawa pria lain ke rumah. Masih tanya aku mau ngapain? Sayang, dengarkan aku dulu. Kamu sudah ketahuan selingkuh. Masih mau jelasin apa? Kak Putri, akui saja kalau kamu selingkuh. Mungkin Kak Rizky, karena kamu jujur, akan memaafkanmu. Siapa bilang aku selingkuh? Kamu sudah bawa pria pulang, masih bilang gak selingkuh. Kamu pikir kami buta? Jangan-jangan kamu juga pikir aku selingkuh. Lalu kenapa kamu bawa pria ini ke rumah? Beri aku penjelasan yang masuk akal. Aku baru percaya kamu. Kalau mereka memang ada apa-apa, keduanya mati. Aku dan Putri bersih. Mohon jangan salah paham. Kamu nggak berhak bicara. Hentikan! Pak Surya. Aku baru keluar angkat telepon. Kok jadi begini? Kamu siapa? Jalan ini bawa pria lain pulang. Jangan ikut campur. Diam. Pak Surya, nggak nyangka ketemu di sini. Kamu siapa? Siapa kamu? Saya Direktur Utama Santoso Group. Saya ingin kerjasama dengan perusahaan Anda. Saya sudah beberapa kali minta janji, tapi belum pernah bertemu. Beraninya kamu melukai pria saya. Ngan pernah bertemu lagi. Apa? Pria Anda? Hari ini saya janjian dengan Putri. Dia tahu kamu selalu ingin kerjasama dengan Surya, tapi tak punya kesempatan. Dia kasihan padamu, jadi dia minta pacarku menghubungiku, berharap bisa menjadi perantara untuk... Karena Dewi mau tidur siang, jadi kami pilih di rumah. Tapi tak disangka, kamu malah gegabah dan salah menuduh istri sendiri. Sungguh sia-sia sikap tulus Putri padamu. Sayang, maaf. Aku nggak tahu. Aku tadinya mau tunggu sampai beres,
biar bisa kasih kamu kejutan. Gak nyak. Kamu bilang, soal hari ini, siapa yang kasih tahu kamu? Aku tadi memikirkan kamu, sepupu Rizky. Lahirkan di luar nikah, pria kamu kabur. Aku masih saja membiarkanmu tinggal. Tapi tak kusangka, kamu malah mengawasiku dan memfitnahku selingkuh. Enggak. Mulai hari ini, enyah dari rumahku. Kak Rizky? Saya suka Putri dan Dewi, jadi saya putuskan proyek ini untuk Putri. Siapapun yang Putri pilih, atau dia hancurkan saja, saya tak keberatan. Kak Rizky, anak di perutku ini. Diam sekarang, enyah dari sini. Berani merusak kerjaku, kamu dan anak di perutmu takkan melihat matahari besok. Baik, aku pergi. Hamil? Kok pakai sepatu hap tinggi? Putri Cahaya, kamu gak amnesia kan? Aku mau lihat. Kalau Rizky tahu, apa dia masih biarkan kamu hidup? Katanya dia main gila sama pria, hamil. Pria itu kabur. Dia fitnah, istri rumah ini selingkuh, lalu bawa suaminya untuk tangkap basah. Dia juga bukan orang baik. Menurutku, dia mau menggantikan istri rumah ini demi anak di perutnya. Mencari ayah murahan. Itu kan pelakor. Dasar tak tahu malu. Kalian ngomong apa? Ngomong apa? Enyah semua. Loh, aku pelakor. Cepat, pelakor ini bikin gangnya bau. Cepat lari, enyah. Hartanya Putri Cahaya, aku juga punya bagian. Rizky Santoso, jangan harap kamu dapat semuanya. Acting bagus ya? Pak Surya ajarnya bagus ya. Untung saja, kakiku sampai mau patah. Semua salah kakakmu. Ngabarinnya juga nggak tahu. Ngabarinnya telat. Baik hati nggak ada balasannya. Ngomongin orang di belakang, awas kena karma. Iya, naik mobil. Acting bagus ya? Pak Surya ajarnya bagus ya. Putri Cahaya, dengan ini, kau tamat. Dewi, ibu pasti akan mengambil kembali semua milik kita. Biar kamu tumbuh sehat dan bahagia. Kok akhir-akhir ini sering pusing ya? Kok rambutku rontok sebanyak ini? Apa karena kecelakaan? Harus ke rumah sakit periksa. Aku tak boleh jatuh. Nanti Dewiku gimana? Sayang, aku salah. Aku ditipu, Lina. Sayang, jangan marah. Sayang, perjanjian itu kamu nggak sobek kan? Pak Surya malah memberikannya. Bagaimana nasibnya? Itu hakku sendiri. Sayang, aku sudah lama usahakan proyek ini. Kalau bisa ditandatangani, perusahaan bisa maju lebih jauh. Kamu dan Dewi juga bisa hidup lebih baik. Jangan sobek ya. Kak Rizky, aku dapat foto. Hal yang sangat penting. Cepat lihat. Kalian beradik, sungguh mesra sekali ya. Baru pisah sudah kangen. Gimana kalau kamu jemput dia pulang? Aku dan Dewi yang pergi dari rumah ini. Bukan aku yang hubungi dia yang terus menggangguku. Sekarang semua kontaknya aku hapus. Perjanjiannya boleh kuberikan. Kalau bukan karena uangmu untuk aku dan Dewi,
Aku takkan kasih. Makasih sayang, aku tahu. Kamu istriku yang terbaik. Baik. Rizky Santoso tak boleh dapat proyek ini. Dia licik, dia akan menyeret mereka. Tenang saja, perjanjiannya ada klausul khusus. Asal dia jujur, semua aman. Kalau dia berani licik, pasti akan dipenjara seumur hidup. Sayang, aku masakin ya. Berani-beraninya melawanku. Setelah dapat mati sana. Halo, Kak Yusuf. Tadi Lina pakai sepatu hak tinggi. Aku curiga dia nggak hamil. Tolong periksa. Baik. Sayang, ayo makan. Sayang, kerjasama ini bisa berhasil berkat kamu. Setelah ini selesai, aku ajak kamu dan Dewi kita liburan ke Thailand. Kita bertiga sekeluarga, sudah lama nggak jalan-jalan untuk bersantai. Thailand. Hebat juga pilihanmu. Oke, aku dan Dewi menunggu. Baiklah, aku panggil Dewi turun. Nggak usah. Biar dia tidur dulu. Nanti aku masih harus bawa dia ke rumah sakit. Kondisi Dewi belum sembuh. Kata dokter, dia kena benturan di kepala, jadi tuli. Sayang, waktu aku koma, sebenarnya ada apa? Kenapa Dewi sampai terluka? Itu ibuku yang jaga. Aku nggak tahu. Aduh, aku sibuk kerja. Aku salah awasi. Tenang saja. Kondisi Dewi, biarpun mahal, kita pasti sembuhkan dia. Dia pasti akan sembuh. Aku angkat telepon dulu. Kak Rizky, Putri Cahaya nggak amnesia. Aku punya bukti video. Intan Surya dan Yusuf Aditya semua itu bantuannya. Sejak dia sadar, bencana di keluarga terus berulang. Ayah ditangkap selingkuh, ayah ibu diusir ke desa, Lina juga diusir. Apa ini hanya kebetulan? Kenapa? Sayang, kamu sembunyiin sesuatu? Sayang, sebenarnya ada apa? Kamu kan tahu semua soal aku. Apa yang bisa aku sembunyikan darimu? Tapi Lina bilang, kamu gak amnesia. Sayang, aku sangat-sangat mencintaimu. Kalau sampai aku tahu, kamu bohong, aku akan sangat sakit hati. Jadi, kamu percaya Lina, tapi nggak percaya aku? Kamu mau mukul aku? Demi dapatkan proyek untukmu, aku bahkan merendahkan diri memohon Kak Yusuf untuk kenalkan Bapak Surya. Aku tahu kamu stres kerja, perusahaan lagi kurang dana. Aku juga memohon Kak Yusuf untuk mentransfer sisa warisan ayahku, 8 miliar, lebih awal. 8 miliar itu bisa dibayar lebih awal. Kak Yusuf setuju. Asal prosedurnya selesai, tinggal aku tanda tangan. Tapi tak kusangka, kamu malah curiga aku selingkuh sama Kak Yusuf. Sekarang malah curiga aku nggak amnesia. Aku bukan itu maksudku. Kapan 8 miliarnya bisa masuk? Apa salahnya aku nggak amnesia? Jangan-jangan di ingatan yang hilang itu ada rahasia yang tak boleh aku tahu. Ada rahasia yang aku tak boleh tahu. Sayang, aku salah. Aku brengsek. Aku tak seharusnya curiga. Sayang. Kamu cuma mengincar warisan ayah. Kamu tak peduli padaku. Kamu cinta aku atau tidak? Sayang, kamu tahu kan? Di hatiku cuma kamu. Aku cuma cinta kamu. Aku cuma stres kerjaan. Jangan ambil hati ya, aku mau warisan ayah. Itu kan karena aku mau pakai uang ayah buat cari uang lebih. Biar bisa kasih kamu dan Dewi hidup yang lebih baik kan? Ternyata demi aku dan Dewi ya. Sayang, aku salah paham. Akhir-akhir ini banyak berita suami bunuh istri demi uang. Aku malah curiga kamu begitu. Mana mungkin, sayang. Jangan lihat berita begitu. Mana mungkin aku seperti itu. Syukurlah. 8 miliar sebentar lagi.
Aku tahan kamu sebentar lagi. Oh ya sayang, Dewi tahun ini juga mau masuk SD. Aku lihat-lihat ada villa di dekat sekolah. Gimana kalau kita jual rumah ini, lalu beli yang baru? Bagaimana? Jual? Rumah? Ya, setelah 8 miliarnya masuk, ditambah hasil jual rumah ini, uangnya bisa kita kumpulkan. Bisa beli di kawasan elit dekat sekolah elit, sebuah rumah townhouse. Kawasan elit? Waktu ayah masih hidup, dia punya banyak teman kaya yang tinggal di sana. Nanti kalau sudah pindah, aku bisa kenalkan mereka padamu. Bisa memperluas koneksi dan bisnismu. Siapa tahu, suatu hari ketemu orang kaya raya, bisa membuat perusahaan kita makin sukses. Istriku memang pintar. Oke, aku ikut kamu. Istriku memang pintar. Oke, aku ikut kamu. Sekarang tergantungmu. Orangnya sudah siap. Tunggu aku saja. Bisa-bisanya kepikiran ini. Hebat. Ini ide kakakmu. Kalau Rizky Santoso jadi nekat dan benar-benar mencelakai mereka, kita bisa segera tahu. Segera tahu. Gawat. Tadi Lina bilang dia mau bukti kalau kita bantu Putri. Jangan-jangan obrolan kita di kompleks tercatat olehnya. Dia sudah merekam kita, kan? Cari dia, Mistress Rizky Santoso, Lina. Hilangkan video di tangannya, cepat. Putri, dia nggak ketahuan, kan? Belum bisa dipastikan. Putri bilang, ibunya Lina itu pelakor. Dia juga punya kakak seayah. Dia musuhnya. Putri mau mencari orang ini untuk melawan Lina. Biar aku. Hasilnya 10 menit lagi. Makasih. Makasih ya. Maaf ya, aku yang bikin kamu kaget. Biar aku. Gak apa-apa, aku bisa. Harus segera diobati, nanti bisa terinfeksi. Seorang gadis kecil dulu yang bilang ini. Obati luka yang berdarah, nanti bisa terinfeksi. Kamu Andi Pratama? Sudah, begini nggak akan terinfeksi. Gak nyangka kamu Andi Pratama. Yang selamatkan aku di ruang kerja, itu juga kamu. Juga selamatkan Dewi. Aku sungguh tak tahu harus berterima kasih gimana. Nggak usah berterima kasih. Dulu kalau bukan kamu yang minta Paman Cahaya untuk meminjamkanku uang kuliah, aku takkan seperti sekarang. Sebenarnya sejak aku pulang, aku juga selalu cari kalian. Cuma tempat tinggal kalian waktu itu sudah digusur dan pindah. Kalau bukan karena Yusuf, aku takkan nemuin kamu. Ayahku. Aku tahu, tenang, ada aku. Kenapa? Kenapa kamu kesini untuk periksa darah? Aku nggak tahu kenapa, selalu pusing. Dan rambutku rontok banyak. Jadi, kata dokter gimana? Hasilnya baru bisa diambil 10 menit lagi. Kamu? Kamu kenapa? Aku nggak apa-apa. Aku janji sama Dewi akan memberinya kotak musik. Kali ini, aku datang untuk menepati janjiku. Kamu baik banget sama Dewi. Kalau Dewi itu anakku. Aku juga akan sebaik ini. Putri Cahaya, hasil tes darahnya sudah keluar. Biar aku ambil. Normal. Kok bisa begini? Yang penting aman. Mungkin kamu terlalu lelah. Tapi sebelumnya nggak begini. Pasti ada yang salah. Kalau kamu percaya aku,
Beri aku sampel darahmu. 1. Aku akan minta lembaga yang lebih terpercaya untuk memeriksanya. Baik. Yang penting aman. Oh iya, nanti ada pertunjukan bagus. Mau nonton bareng? Kak Rizky? Kok kamu di sini? Lihat video ini. Putri Cahaya nggak amnesia. Cukup. Waktu sengaja memancingku. Bilang Putri akan terpukul melihat foto kecelakaan. Kali ini, kamu lagi membuatku curiga dia selingkuh. Hasilnya, 2 kali. Sampai membuatku jadi bahan tertawaan. Kamu cuma mau aku cerai sama Putri. Lalu kamu bisa jadi istriku secara sah. Aku nggak percaya kamu lagi. Sebelum aku dapat semua warisan ayahnya, kamu lebih baik nurut, jadi pelakor yang baik. Kalau enggak, kamu akan seperti ayahnya, lenyap selamanya. Kamu lupa ya? Mungkin dia sudah tahu. Dia siap balas dendam. Diam! Pak Santoso, kok di sini? Pak Santoso, kok Bapak di sini? Ini ada dokumennya, minta tanda tangan. Susah banget nyarinya. Melati? Kok kamu? Kok kamu di sini? Kakak, kamu dan Pak Santoso. Kenapa dia kenal kamu? Dia sekretaris baruku. Kenapa? Kalian kenal? Pak Santoso, dia adik seayahku. Ibunya itu pelakor. Diam kamu. Kamu ke kota ini kok nggak bilang? Cepat pulang ke kampungmu. Aku direkrut Pak Santoso, langsung masuk perusahaan. Sekarang Pak Santoso butuh aku. Mana mungkin aku diusir? Pak Santoso, iya kan? Dasar perempuan murahan, mau cari pria? Cari di jalanan. Dia itu calon adik iparmu. Calon adik ipar? Tapi aku dengar, istri Pak Santoso, Marga Cahaya, bukan Halim kan? Kamu nggak berhak bicara, Enya. Kak Rizky, aku rekam Intan Surya dan Yusuf Aditya sambil bicara. Kalau kakak lihat video ini, pasti percaya aku. Ternyata kalian masih berhubungan ya? Sayang, kok kamu kesini? Jangan salah paham ya, dia yang terus menggangguku. Tak bisa kuusir. Jangan acting. Kak Rizky akan segera tahu betapa jago kamu berakting. Sayang, kamu beneran hamil anak Rizky Santoso? Tentu saja tidak. Kalau nggak bohongin dia pakai anak, Rizky Santoso si bodoh itu, mana mungkin biarkan aku tinggal di keluarga Santoso. Sayang, kamu memang pintar. Aku harus lebih giat, cepat sebelum Rizky Santoso. Biar kamu hamil anakku. Biar dia yang urus anak kita. Kak Rizky, bukan begitu. Pasti ada yang menjebakku. Kamu yang merusak HP-ku. Kamu yang merusaknya. Benar kan? Aku payah soal teknologi. Komputer saja nggak ngerti. Sayang, kamu tahu kan? Berani bohongi aku? Bohongi aku? Kamu cari mati. Kamu lupa ya, dulu kamu yang memabukkan aku, lalu memancingku ke ranjang. Kamu yang bilang, asalkan Putri Cahaya mati. Diam kamu. Jelas-jelas kamu yang saat aku mabuk mendaki keranjangku. Berani bicara ngawur lagi, kamu langsung lenyap. Lagian aku kan pernah bunuh orang. Coba saja kalau tak percaya. Sayang, jangan percaya padanya. Nahmu bilang kamu tidak amnesia. Melihat aku tak percaya, dia malah memfitnahku di depanmu. Dia cuma mau mengadu domba kita berdua. Jangan percaya padanya. Benarkah? Tentu saja. Istri sebaik kamu, mana mungkin aku suka wanita seperti dia? Benar, Bu. Pak Santoso selalu bilang, punya istri seperti ibu, itu berkah besar baginya. Kami semua sangat irfan hubungan kalian. Jangan sampai ibu karena orang itu ragu pada Pak Santoso dan cinta sejatinya. Sekretarismu benar. Maaf sayang, aku salah menilaimu. Nggak apa-apa sayang. Mulai sekarang kita percaya satu sama lain. Jangan biarkan si jalang ini berhasil. Baik. Selingkuhan takkan ada nasib baik. Ibumu, kamu juga. Kamu sengaja kan?
Siapa sebenarnya yang mengirimmu ke Rizky Santoso? Kamu gak berhak tahu. Oh ya, jangan pernah lapor ke Rizky Santoso. Karena sekarang ada aku, dia tak akan percaya sepeser pun. Pak Santoso, ada klien penting yang datang. Sudah menunggu di ruang rapat. Baik. Maaf sayang, aku tak bisa temani kamu. Nggak apa-apa, aku mau bilang sesuatu. Ada yang tertarik dengan rumah kita. Mereka mau beli dengan 5 miliar. Transfernya akan dilakukan akhir pekan. Apa? Akhir pekan? Cepat sekali. Jangan sampai keburu habis. Di kawasan elit, cuma ada 1 rumah townhouse yang dijual. Pemiliknya juga buru-buru ke luar negeri. Jadi cuma 10 miliar. Biasanya, rumah seperti itu harganya minimal 15 miliar. Kita harus cepat cari uangnya. Kalau enggak, nanti keburu ketinggalan. Tapi sayang, weekend nggak terlalu cepat. Kita pikirkan lagi ya. Kalau kamu nggak mau, ya sudah saja. Teman-teman ayah semua bos besar dari berbagai industri. Tadinya kupikir bisa membantumu di pekerjaan. Kelihatannya, keluarga kita cuma bisa punya perusahaan kecil. Nggak ada jodohnya untuk jadi orang kaya. Sayang, aku kan nggak bilang nggak setuju. Baik, weekend saja. Oke sayang, nanti kamu akan sukses besar. Itu kan karena aku punya istri yang hebat. Aku pulang dulu, mau temani Dewi. Baik. Melati, tolong antar istriku. Pak Santoso sayang sekali sama ibu. Tenang saja, pasti Ibu Santoso sampai aman ke mobilnya. Hebat. Nona Cahaya, jangan lupa janjimu. Asalkan kamu awasi Rizky Santoso dan berikan info berguna, aku pasti akan membuat Lina dan ibunya menderita lebih parah dari bayanganmu. Juga Budi Halim, ayah kandungku itu. Jelas-jelas mereka yang selingkuh duluan, tapi malah memaksa ibuku mati. Mereka mati 1.000.000 kali pun masih kurang. Mati itu terlalu mudah. Biar mereka hidup segan mati tak mau. Itu balasan terbaik. Ini, Ibu Lina dulu hidupnya sangat sembrono. Lina bukanlah anak kandung ayahmu. Apa katamu? Ini hadiah kecil dariku. Juga bukti niat baikku untuk bekerja sama. Nona Halim, semoga kerjasama kita lancar. Semoga kamu tidak mengecewakanku. Kamu membantuku lagi, makasih. Jangan sungkan. Orang jahat harus dikirim ke tempatnya. Tempatnya adalah neraka. Namanya Arif Wijaya. Dia asisten saya. Hari ini dia akan berperan sebagai pembeli. Mohon bantuannya, Tuan Wijaya. Rizky Santoso sangat waspada. Jangan sampai ada celah. Tenang saja, Nona Cahaya. Saya tahu harus bagaimana. Mobil sport terbaru. Pasti harganya miliaran ya, cantiknya. Pasti keren banget kalau dikendarai. Dasar sombong, supir miskin. Nanti kalau aku jadi orang kaya, mobil rongsokan begini, beli 10.8 pun bukan masalah. Pak Wijaya, dia masuk. Pak Pratama, Nona Cahaya, Rizky Santoso sudah tiba. Sayang. Kok baru datang? Tuan Wijaya sudah menunggumu lama. Maaf Tuan Wijaya, akhir-akhir ini perusahaan sibuk, jadi agak telat. Ini suamiku. Nama di sertifikatnya adalah namanya. Halo. Jangan sungkan Tuan Santoso, aku senang berbicara dengan Nona Cahaya. Aku juga puas dengan... Ini kontraknya, silakan dilihat. Kalau tidak ada masalah, setelah rumahnya berubah nama, uangnya langsung masuk hari itu juga. Segera itu. Nama di sertifikatnya namaku. Kenapa uangnya tidak masuk ke rekeningku? Itu karena waktu itu, saat membeli rumah ini, semua pembayaran dari rekeningku. Dan semua surat-suratnya juga ditandatangani olehku.
Kalau uangnya ditransfer ke rekeningmu, proses transfer namanya akan jadi repot. Minimal butuh waktu seminggu. Aku takut rumah di kawasan elit itu tak bisa menunggu lama. Nona Cahaya benar, besok pagi saya keluar negeri. Kalau karena proses transfer ini terlambat seminggu, bisnis saya di luar negeri akan terpengaruh. Kalau begitu, saya batal. Sayang, kalaupun kita tidak menjual rumah ini ke Tuan Wijaya, jual ke orang lain juga butuh minimal seminggu. Villa di kawasan elit itu, aku takut tak bisa menunggu lama. Kawasan elit? Kalian mau beli rumah di kawasan elit? Iya, Tuan Wijaya tahu ya. Tentu, saya punya sepupu yang sangat berpengaruh di dunia finansial. Dia beli rumah di sana. Katanya rumah di sana laku keras. Setiap ada rumah dijual, pasti laku dalam 3 hari. Sayang, kalau ditunda lagi, kita sungguh tak akan ada kesempatan lagi. Aku tak apa-apa. Aku khawatir aku tak bisa membantumu di kerja. Kalau kamu khawatir soal transfernya, aku bisa ambil dulu 2 miliar dari Bapak. Lalu ditambah uang tabungan kita. Lalu pinjam ke teman-teman. Pasti bisa. Nggak bisa. Kenapa, sayang? Uang itu sudah aku transfer ke luar negeri. Dia nggak boleh tahu. Sayang, bukannya kamu bilang dana pendidikan Dewi nggak boleh dipakai? Tapi bukannya kamu khawatir kalau uangnya ditransfer ke akunku? Aku khawatir rumah di kawasan elit itu nggak akan jadi milik kita. Kamu kan istriku. Kenapa aku harus nggak percaya? Aku tekan. Soal yang selanjutnya, tolong Tuan Wijaya. Aku baru dapat proyek besar. Sedikit sibuk, jadi nggak sempat. Aku duluan ya. Baik, Tuan Santoso. Segera prosesnya. Prosesnya harus lengkap. Jangan ada celah. Oh iya, Rizky punya berangkas. Tolong simpan untukku. Isinya sangat penting. Baik. Selanjutnya mau apa? Aku... Putri. Dokter. Selamatkan dia. Dia kenapa? Tiba-tiba pingsan tanpa sebab. Belakangan ini sering pusing. Dan rambutnya banyak rontok. Hasil tes darah yang saya berikan, sudah ada hasilnya. Memang ada masalah, tapi komposisinya rumit, masih dalam analisis. Sekarang dia sudah pingsan. Aku tak peduli apapun caranya. Cepat selesaikan analisisnya. Mengingat kau masih berguna, dosisnya aku potong setengah. Biar kau hidup setahun lagi. Setelah aku pegang koneksi si tua bangka, baru akan kubunuh kau. Siapa itu? Pak Santoso, ini saya. Tapi Anda sudah siap. Apa yang kau dengar tadi? Bapak Santoso, apa maksud Anda? Aku tanya. Tadi kamu dengar apa? Saya tidak dengar apa-apa. Bapak Santoso, silakan periksa. Di dalamnya cuma lagu. Kalau tidak mendekat begini, tidak akan dengar apa-apa. Selanjutnya, tanpa izinku, jangan masuk ke kantorku. Baik, Pak Santoso.
Bagaimana keadaanmu? Aku kenapa? Tadi kamu pingsan. Dokter bilang... Katakan saja, aku kuat. Kata dokter, organ-organmu mengalami kegagalan. Tapi tak tahu. Kalau penyebabnya tak ditemukan, kamu akan terus koma sampai mati karena organmu menua. Kok bisa begini? Coba kamu pikirkan, apa kamu makan sesuatu yang mencurigakan? Makananku sama seperti biasa, tak ada yang aneh. Jangan-jangan Rizky Santoso. Tadi aku dengar Rizky Santoso bilang, dia akan biarkanmu hidup setengah tahun lagi. Setelah dia kuasai koneksi ayahmu, baru dia habisi kamu. Jangan-jangan benar-benar Rizky Santoso. Apalagi yang kamu temukan? Saat dia berkata itu, dia memegang botol obat putih. Melihatku masuk, dia langsung sembunyikan. Botol obat putih itu sekarang di mana? Dia masukkan ke dalam tasnya, tas yang selalu dia bawa, dan terkunci. Di dalamnya mungkin ada sesuatu yang dia sembunyikan. Oh ya, ayahmu sekarang sudah tahu kalau Lina bukan anak kandungnya. Ibu Lina juga kakinya dipatahkan ayahmu, lalu diusir. Dan soal Lina jadi pelakor, juga sudah tersebar di kampungmu. Mereka sekarang tahu ini perbuatanmu. Aku takut mereka cari masalah. Hati-hati ya. Aku tak takut dia datang, justru takut dia tak datang. Melati bilang, Rizky Santoso punya botol obat putih. Botol obat putih? Botol obat putih. Aku tahu, Rizky Santoso. Dulu di restoran bar, aku lihat dia pegang botol obat putih. Dia campurkan ke minumanmu. Aku tak mengira, ternyata itu racun. Rizky Santoso bunuh ayahku. Sekarang dia mau membunuhku juga. Dia benar-benar binatang. Kalaupun aku mati, aku akan seret mereka ke neraka. Mama, jangan tinggalkan aku. Mama juga mau temani kamu. Tapi... Tidak ada tapi... Kamu pasti akan selamat. Iya, kami semua di sini. Rizky Santoso pasti ke neraka, tapi kamu tak akan mati. Untung ada kalian. Yusuf Aditya ke luar negeri. Ini info yang dia kirim. Rizky Santoso di luar negeri. Dengan nama Sri Santoso, membuat sebuah perusahaan. 2 miliar rupiahmu dan harta bersama kalian semua dipindahkan ke luar negeri. Ini sudah termasuk pencucian uang. Asal terbukti, uangnya harus dikembalikan dan dihukum minimal 5 tahun. Cuma 5 tahun? Nanti keluar bisa berbuat jahat lagi. Itu terlalu ringan untuk bajingan itu. Memang kurang. Buktinya pembunuhan sudah saya selidiki. Saatnya tiba, akan saya tangkap. Tapi, Rizky pasti tahu soal rumah. Kamu dan Dewi tak bisa kembali. Rumah ayahku masih ada. Aku dan Dewi tinggal di sana dulu. Jangan. Rizky Santoso pasti tahu tempat itu. Kalau dia datang, kamu dan Dewi akan bahaya. Kalian tinggal di rumahku saja. Rumahku cukup besar. Kak, menurutmu? Baik. Tunggu saja sampai tenang. Maaf merepotkan, Nona Surya. Nggak merepotkan kok. Nanti kita tinggal bareng tante ya. Seneng nggak? Senang. Kontraknya sudah taken. Kenapa Intan Surya belum transfer? Hal sepele pun tak bisa. Payah. Sepertinya harus minta bantuan Putri. Kok pintunya nggak bisa dirusak? Halo, keamanan? Saya dari Blok 1, Unit 3, pemilik 502. Kunci pintu saya rusak, tolong buka. Kok baru datang? Cepat, tolong buka pintunya. Pak Santoso, maaf Pak, rumah ini sudah terjual. Pemiliknya bukan Anda lagi. Anda tak berhak membukanya. Apa?
Jangan-jangan Putri sudah beli rumah di kawasan elit, tapi tak bilang ke aku. Setidaknya aku harus mengambil barang-barang di dalam. Tolong buka pintunya. Maaf Pak Santoso. Ibu Santoso yang memberitahu kami kalau keluarga Anda akan pindah ke kawasan elit. Barang-barang di dalam Anda tak mau lagi. Jadi kami keamanan yang bereskan. Jadi dia beliin aku yang baru semua ya? Betul. Istriku benar. Aku akan pindah ke kawasan elit. Beda kelas. Di masa depan, kompleks renta ini, kalau minta aku datang, aku tak akan datang. Halo, nomor yang Anda tuju tidak aktif. Silakan cek dan coba lagi. Kok bisa tidak aktif? Kamu ngapain? Halo, nomor yang Anda tuju tidak aktif. Kok bisa tidak aktif? Kak Rizky, Putri Cahaya sama sekali tidak amnesia. Aku punya bukti videonya. Intan Surya dan Yusuf Aditya, mereka semua bantuannya. HP baru beli nih. Putri Cahaya, rumah ini sudah kuberikan padamu. Sebenarnya kamu mau apa? Cahaya, keluar kamu. Kamu siapa? Beraninya pukul pintu. Cari mati ya. Pintu apa? Pemiliknya Putri Cahaya. Kamu siapa? Itu dulu. Sekarang rumah ini milikku. Ini rumahku. Enyah, kalau berulah lagi di sini, jangan salahkan aku. Putri Cahaya, kamu pikir kamu menang? Tanpa aku, kamu pasti mati. Pak Santoso, tenang saja. Rumahnya pasti akan kembali. Jalang, berani mainin aku. Habislah kau. Koprinya pasti di mobil. Ini baju Kak Rizky. Jurkan ibuku, masih saja menggoda Kak Rizky. Dasar jalan tak tahu malu. Kau dan ibumu memang pantas. Kau datang sendiri, jangan salahkan aku. Berani dorong aku kau. Aku sungguh tak mau merebut Pak Santoso. Mohon, jangan lapor ke Putri Cahaya. Jangan paksa Pak Santoso ke ujung tanduk. Kamu ngomong apa sih? Apa maksudmu? Jelaskan sekarang. Tadi, adik langsung menyoalku. Tanya kenapa aku bantu Pak Santoso. Katanya, Pak Santoso jadi begini. Semua karena dia yang lapor ke Putri. Dia juga bilang, hanya dengan memaksa Pak Santoso ke ujung tanduk, Pak Santoso baru akan kembali padanya. Kamu bohong. Aku nggak ngomong apa-apa. Kak Rizky, jangan percaya dia. Aku nggak ngomong apa-apa ke Putri Cahaya. Lalu kenapa Putri Cahaya transfer properti? Kenapa Putri Cahaya tiba-tiba menghilang? Siapa lagi yang laporin aku soal suap ke Surya? Semua ini selain orang tuaku, cuma kamu yang tahu. Bukan aku, beneran bukan aku. Masih berani bohong. Kalau bukan karena kamu, mana mungkin aku berani berkhianat. Kamu cari mati ya? Pak Santoso, jangan biarkan orang rendahan ini membuat Anda marah. Yang terpenting sekarang, bagaimana menghadapi Putri Cahaya dan merebut kembali milik Anda. Setelah aku bereskan Putri Cahaya, baru akan kubereskan kau, Jalang. Nolati tidak berniat baik. Kak Rizky, kenapa kamu nggak percaya aku? Dia itu orangnya Putri Cahaya. Pak Santoso sudah jadi begini gara-gara kamu. Kamu masih saja mengadu domba. Aku curiga, Putri Cahaya sudah lama membayar kamu. Tujuannya, mengusir semua orang di sekitar Pak Santoso, agar dia terisolasi. Omong kosong.
Lalu jelaskan ini, kamu berkali-kali menjebak Putri Cahaya, tapi bukannya membuatnya rugi, malah membuatnya makin sukses. Kamu bilang aku orangnya Putri Cahaya, tapi aku nggak ngapa-ngapain. Kamu. Aku tak akan pernah lagi percaya omonganmu. Nyah. Percaya dia. Nanti pasti menyesal. Pak Santoso. Jadi kamu orang siapa? Tentu saja orang Anda, Pak Santoso. Baik. Kalau begitu, buktikan padaku. Untung, hampir kehilangan kesucian. Inset, pasti tak akan berakhir baik. Rizky Santoso, aku tuduh hari kau memohon padaku. Jangan salahkan aku. Kalau mau salahkan, salahkan saja kau salahkan orang yang tak seharusnya. Bicara, siapa yang menyuruhmu? Itu seorang Tuan Santoso. Katanya, asalkan kau mati, semua rahasia dia takkan ada yang tahu. Rizky Santoso, dia mau membunuhku. Kamu tahu terlalu banyak rahasia dia. Dia punya 100 cara untuk membunuhmu. Kami bisa selamatkanmu sekali, tapi tak bisa selamatkanmu 2 kali. Atau 3 kali. Aku akan kasih tahu semua yang aku tahu. Tolong, selamatkan aku. Kalau mau bicara, katakan pada pihak yang bisa menghukumnya. Aku sudah kasih tahu polisi semuanya. Tapi sekarang Rizky Santoso kabur. Aku akan dalam bahaya. Tenang saja. Rizky Santoso sendiri sekarang hidup susah. Dia tak akan sempat melawanmu. Apa maksudmu? Dia tak sempat melawanku. Lalu penculik tadi? Aktor bayaran 200.000. Atrinya lumayan. Cukup untukmu. Kalian berani bohongi aku. Aku sudah bersaksi untuk kalian. Kalian tak boleh tinggalkan aku. Melindungi yang merusak hidupku dan melukai putriku. Aku belum sebodoh itu. Kau mainin aku. Dulu kamu bodoh, makanya tertipu Rizky Santoso dan berbuat keji. Sekarang aku hanya membantumu jadi orang baik. Oh ya, jangan keliling-keliling. Biar Rizky Santoso tak mengintai di sudut, menunggu kesempatan untuk balas dendam. Kau. Cari aku, Putri Cahaya yang bohongi aku. Passwordnya apa ya? Halo, Putri. Ada urusan di kantor. Aku pulang agak malam. Kamu dan Dewi kunci pintu dan jendela. Tidur dulu. Baik. Hati-hati di jalan ya. Bukan tanggal lahirnya. Juga bukan tanggal lahir Dewi. Orang brengsek seperti Rizky Santoso, apa yang sebenarnya paling dia pedulikan? Mei 2025. Itu hari pernikahan kita yang kelima. Juga hari warisan 8 miliar dari ayahku masuk. Rizky Santoso. Dari awal semua demi uang. Takkan biarkanmu berhasil. Putri, kau buat aku sengsara. Kau juga akan sengsara. Rizky, Putri hamil anakmu. Jangan sakiti dia. Setelah dapat sisa 8 miliar, akan kubawa kalian bertiga ke bawah tanah. Nanti kau pasti berterima kasih padaku.
Dengan bukti ini, Rizky, aku akan membalas dendam. Sayang, ternyata kau sembunyi di sini. Kau bikin aku susah mencari. Sayang, kau sangat nakal ya. Karena kau tak mau mati ditabrak, juga tak mau mati keracunan. Kalau begitu, akan kuberi kau cara mati lain. Kenapa? Kita kan dulu sangat cinta. Kenapa kamu jadi begini? Kenapa? Kau masih berani tanya kenapa? Kau pikir kamu itu hebat ya? Kau sombong karena kaya, lalu meremehkanku. Aku mengejarmu setahun, akhirnya berhasil memilikimu. Tapi ayahmu malah ikut campur. Ayahku demi kita. Dia takut aku mau hartanya. Kamu satu-satunya putrinya. Aku satu-satunya menantunya. Uangnya tak untukku, buat si... Karena aku tak bisa dapat uangnya. Kita berdua sama-sama sengsara. Mati kau. Uangnya tak mau ku berikan. Mau dikasih ke siapa? Karena uang ini tak bisa ku gapai. Kita berdua takkan selamat. Mati sana. Ku bawa kalian berdua ke neraka. Putri? Kamu terlambat. Putri pasti mati. Setidaknya ada teman mati. Memang. Maksudmu ini kan? Kok ada di tanganmu? Racun ini aku sudah lama menemukan obatnya. Putri takkan mati. Dan kamu akan hidup dalam menderita. Rizky Santoso, 2 miliar yang kamu transfer diam-diam sudah kembali. Orang tuamu adalah komplotan. Mereka juga sudah ditangkap. Rizky Santoso, kamu kalah. Tidak. Rizky Santoso, Anda diduga berniat membunuh, penggelapan uang dan menyuap. Buktinya kuat. Kami sudah mengajukan tuntutan. Ikut kami. Sayang aku salah. Maafkan aku ya. Dewi butuh ayahnya. Sayang. Yang paling kusesali adalah membuat Dewi punya ayah sepertimu. Tenang saja, pergilah ke neraka. Dewi tanpa ayah pun tetap akan dicintai. Dewi mohon ibu, tolong ayah. Dewi, tolong ayah. Dewi. Maafkan mama, nak. Mama nggak usah minta maaf. Dewi tahu ayah itu jahat. Nggak mau lagi. Mama, cariin Dewi ayah baru ya. Dewi, Paman Pratama antar ke rumah baru ya. Rumah baru? Iya, rumah baru Dewi dan Mama. Jalan. Di rumah baru, selain Dewi dan Mama, ada Paman Pratama juga. Kamu mau Paman Pratama di rumah baru? Tentu saja. Dewi suka Paman Pratama. Kakakku itu bukan orang yang rela berkorban. Lihat saja, dia akrab banget sama Dewi. Coba pikirkan. Hidup tak luput dari pengkhianatan, penipuan. Tak peduli apa yang pernah dialami, semoga orang-orang yang berani takkan pernah menyerah.